Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Siti Nur Aini akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang prinsip dasar imunohistokimia atau yang kita kenal dengan IHK. Imunohistokimia sendiri tujuannya yaitu untuk mendeteksi hanya level ekspresi protein saja. Sedangkan yang kita ketahui di PA itu ada 3 level, ya, pemeriksaan. Level pertama atau level dasar yaitu untuk mendeteksi perubahan morfologinya dengan menggunakan pulasan standar, yaitu pulasan He atau hematoksilin eosin. Yang kedua yaitu level IHK atau imunohistokimia yang bertujuan untuk mengetahui ekspresi protein. Yang ketiga yaitu proses pemeriksaan molekuler atau yang dikenal dalam PA yaitu patologi molekuler. Metode deteksi protein dengan ada ICC sama IHC. Akan tetapi perbedaan antara ICC sama IHC ini terletak pada sampelnya. Kalau pada ICC pastinya yaitu sito atau sel, sedangkan IHC atau histo adalah jaringan. Di mana perbandingannya dengan menggunakan Western blot, ELISA sama flow cytometry. Perbedaan antara ELISA dengan IHC itu sendiri, kalau ELISA itu dapat mengetahui total kandungan proteinnya, sedangkan pada IHC sendiri hanya melihat secara makroskopik sel mana yang mengekspresikan protein tertentu. Kelebihan IHK atau imunohistokimia sendiri yaitu antibodi mengikat antigen secara spesifik, kemudian dapat memberikan informasi lokasi pasti, dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu, dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misalnya apoptosis atau kematian sel. Aplikasi IHK sendiri digunakan untuk yang pertama yaitu prognosis marker in cancer atau untuk menilai atau mengidentifikasi definitif kanker mana, kemudian tumor of uncertain histogenitas, kemudian perjalanan dari si tumor itu sendiri, terus metastasis atau penyebarannya udah sampai ke mana, respon of treatment, kemudian infeksi, kemudian mendeteksi infeksi, kemudian penyakit dari sel saraf, otot, dan otak. Respon treatment sendiri terkait pemeriksaan IHK yaitu yang tujuannya untuk penentuan terapi. Contohnya yaitu pada kanker payudara, di mana menggunakan 3 marker yaitu R, PR, dan HER2. Yang pada umumnya digunakan yaitu IR, PR, dan HER2. Imunohistokimia atau IHK yaitu menggabungkan teknik histologis, imunologis, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. IHC memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Target area antigen seluler pada IHK sendiri yaitu antara lain sitoplasmik, nuklear atau inti, sel membran, lipid, dan protein.
Hal yang perlu diperhatikan pada IHK yaitu yang pertama pemilihan antibodi, fixation, sectioning, antigen retrieval, blocking, kemudian kontrol, metodenya direct dan indirect, immunoenzim, fluorescent, dan multiple labeling. Perbedaan antara monoklonal dengan poliklonal. Monoklonal sendiri terdiri dari uh, mouse atau rabbit hybridoma, kemudian cenderung lebih bersih, sangat konstan batch to batch, lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu. Sedangkan poliklonal sendiri yaitu banyak spesies yang berbeda, cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik, bisa memiliki afiditas atau afinitas yang sangat berbeda, batch to batch, lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Untuk memastikan antibodi kita menggunakan aplikasi apa, contohnya yaitu dengan menggunakan IF atau immunofluorescence atau HAC. HAC ada dua, ada HAC parafin sama HACF. Kemudian dengan metode Western blot, ELISA, atau imunoperoksida. Nah, ini contoh penggunaannya yaitu anti-estrogen reseptor alpha antibody, di mana host spesiesnya menggunakan rabbit atau kelinci, kemudian dia reaksinya pada manusia walaupun dia bisa bekerja dengan bisa bereaksi pada tikus. Kemudian ini aplikasi tesnya itu dia menggunakan flow cytometry, Western blot, IHC parafin, sama ICC atau immunofluorescence. Pengertian antigen dan epitop sendiri. Antigen yaitu molekul yang menginduksi pembentukan antibodi, sedangkan epitop yaitu bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibodi. Antibodi IgG adalah antibodi yang paling sering digunakan untuk metode IHK. Sedangkan penotip AB berikatan dengan epitop antigen. Antibodi juga merupakan protein sehingga setiap bagian dari antibodi dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi atau disebut juga antibodi sekunder. Teknik IHC sendiri membuktikan bahwa molekul Ig dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen. Di sini merupakan dari proses antibodi dan antigen di mana antigen tersebut melekat pada epitop kemudian bereaksi dengan antibodi, maka terjadi ikatan antara antigen dan antibodi kompleks. Jenis sampel untuk IHK sendiri yaitu FFPE atau formalin fixed paraffin embed section, progen section, smear, imprint, sama cytospin. Prinsip dasar dari IHK sendiri yaitu antigen pada sel atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempeli label, kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisasi sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Nah, ini prinsip dasar dari IHK yaitu dengan menggunakan metode direct ya, atau langsung yaitu antigen atau kanker yang antigen yang ada di kanker, kemudian reaksikan dengan antibodi primer yang sudah diberi label. Nah, labelnya itu sendiri terdiri dari fluoresen dan enzim. Sedangkan enzimnya sendiri terdiri dari ada 3, yaitu glukosa oksidase, alkalin fosfatase, dan peroksidase. Biasanya enzim yang digunakan adalah peroksidase. Sedangkan kromogen yang digunakan ada 3, yaitu DAB,
atau diaminobenzidin, AEC, aminoetil karbozol, dan NF-milfuksin. Dan kromogen yang umum digunakan adalah DAB. Nah, ini reaksi enzim pada HIAK. Enzim yang digunakan jika kita menggunakan enzim peroxide, maka substrat yang digunakan adalah H2O2. Maka akan menghasilkan kromogen, kemudian alkalin fosfatase, substrat yang digunakan alkalin fosfatase, sedangkan enzim glukosa oksidase menggunakan substratnya glukosa oksidase. Di mana kromogen yang dihasilkan kalau untuk NF berwarna ungu, kalau di AB berwarna coklat, sedangkan AEC berwarna merah. Di mana reaksinya yaitu peroksidase ditambah H2O2, maka akan menghasilkan H2O plus O2. Sedangkan kromogen akan menghasilkan warna label antibody. Kita biasanya menggunakan reagen yang ready to use, kemudian peroksid conjugate-nya yaitu label yang diikatkan, sedangkan rabbit yaitu spesies hewan tempat antibody yang dibuat, sedangkan anti-human X adalah antigen itu sendiri. Metode IHK ada direct dan indirect. Kalau direct atau prosedur yang konjugasi langsung, antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan, sedangkan indirect atau sandwich, yaitu di mana antibodi primer tak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan, kemudian konjugasi second antibody direaksikan ke antibodi primer. Nah, ini metode pada HIAK ada dua, direct sama indirect. Perbedaannya cuman kalau pada indirect, enzimnya ditempelkan pada antibodi primer. Kemudian kalau indirectnya sendiri, enzimnya ditempelkan pada antibodi sekunder. Jenis metode IHK indirect itu ada 5. Yang pertama yaitu PAP atau peroxide antiperoxide, kemudian APAAP atau alkalin fosfat anti alkalin fosfatase. Kemudian yang ketiga yaitu ABC, epidin biotin kompleks. Yang keempat yaitu LSAB, labelin streptafidin biotin. Yang kelima polymer base labeling. Umumnya yang digunakan di Indonesia yaitu nomor 4 dan 5, yaitu LSAB dan polymer base labeling. Di sini kita dapat melihat metode PAP dengan metode APAP. Perbedaannya hanya di enzim. Ya. Sedangkan tahapannya sama. Yaitu ada secondary antibody, di PAP juga sama, kalau primernya juga sama, tissue sectionnya juga sama. Jadi perbedaannya hanya di enzim, sedangkan tahapan pada PAP sama APAP itu hanya di enzimnya saja. Kemudian metode ABC, di mana setelah kromogen diberikan akan terjadi proses oksidasi, dan oksidasi ini akan mengendap dan terjadi perubahan warna yang dihasilkan yaitu warna coklat. Sini kita dapat melihat deteksi menggunakan metode ABC, di mana antibodi primer
dilekatkan menggunakan biotin enzim, kemudian ditambahkan substrat, maka akan terjadi perubahan warna atau color precipitate. Kalau ini metode LSHB hampir sama seperti tadi ABC. Metode avidin biotin atau streptavidin. Metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi streptavidin dengan avidin dan mengkonjugasi secara langsung streptavidin menjadi molekul enzim. Sedangkan streptavidin sendiri diisolasi dari bakteri yaitu Streptomyces avidini. Penggunaan streptavidin sendiri pada avidin yaitu yang pertama yaitu streptavidin tidak ada karbohidrat, yang kemudian isoelektriknya mendekati normal, enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BSA. Nah, ini komparasi metodenya, ada direct dan indirect, ada metode ABC dan metode LSAB yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Kalau pada polymer base labeling, pada antibodi primer dilekatkan pada antibodi secondary atau sekunder yang dilekatkan oleh enzim conjugate, kemudian ditambahkan substrate solution, maka akan menghasilkan color precipitate atau warna. Nah, ini metode antigen yang terlabel double strand dengan metode peroxide atau AP, alkalin fosfatase. Kemudian ini kontrolnya, ada yang menggunakan avidin biotin indirect sama PAP. Kontrol terdiri dari kontrol positif, kontrol negatif, di mana kontrol negatif merupakan spesifik negatif kontrol atau reagen kontrol, dan yang kedua adalah tisu kontrol atau non-spesifik negatif kontrol. Yang ketiga adalah internal kontrol. Kontrol positif tujuannya yaitu mengecek prosedur kualitas reagen, mengecek prosedur dan kualitas reagen. Jaringan lain yang mengandung antigen atau understudy, tujuannya itu ikut semua tahap, prosedur tahap, durasi, reagensia, spesifisitas, konsentrasi, dan retrieval. Kontrol positif harus positif. Kalau positif lemah berarti sensitivitasnya agak berkurang. Kontrol negatif, tujuannya yaitu untuk mengecek spesifisitas antibodi primer, di mana jaringan lain tanpa antigen understudy ikut semua tahap, kemudian jaringan kasus tahap antibodi primer diganti serum normal. Dan hasil yang didapatkan pada kontrol negatif harus negatif. Jika dihasilkan positif lemah atau non-spesifik, maka bisa dikatakan sebagai baseline. Non-spesifik negatif kontrol, tujuannya yaitu mengecek non-spesifik background staining pada sampel, jaringan yang sama dengan sampel atau pasien, antibodi primer diganti atau ditiadakan, dan hasilnya harus negatif. Hasil positif dijadikan baseline interpretasi slide kasus. Kontrol internal, yaitu sel yang mengandung antigen understudy yang terdapat pada jaringan sampel atau pasien dan dapat sebagai kontrol positif terbaik. Dapat dilihat di sini adalah tabel hasil. Kalau kontrolnya positif, hasilnya positif, kontrol negatif, hasil negatif, sedangkan pada kasus hasilnya positif atau negatif, maka hasilnya sesuai ekspektasi. Jika kontrol positif hasilnya positif, kontrol negatif hasil negatif, kemudian kasusnya positif atau negatif,
tidak sesuai ekspektasi, maka harus lakukan kontrol internal. Sedangkan kontrol positif hasilnya negatif, kontrol negatif-negatif, kemudian kasusnya invalid, maka dilakukan uji ulang. Begitupun dengan kontrol positif, hasilnya positif, kontrol negatif yang dihasilkan positif, kasusnya invalid, maka harus dilakukan uji ulang. Faktor yang mempengaruhi metode IHK ada 3, yaitu pre-analitik, analitik, sama post analitik. Kalau pre-analitiknya antara lain yaitu acquisition, kemudian fixation tip dan waktunya, dekalsifikasi tip dan waktunya, eee, tissue processing, slide drying time, dan temperatur. Sedangkan analitik yaitu antibody selection, antibody optimization, antara lain yaitu antigen retrieval, antibody dilution, dan inkubasi, waktu inkubasi, kemudian antibody validation, instrumentation, kemudian qualification of IHC, assay personal, kemudian CAP, inspection atau certification. Sedangkan tahap post analitik kesalahannya meliputi positif dan negatif tissue control, interpretasi, kemudian result reporting, patologi performance, digital patologi dengan imaging analisis. Faktor tisu processing atau proses pemotongan jaringan IHC yang menentukan hasil IHC di antara lain yaitu fixation delay, fixation time, fixation concentration, pH sama buffer, waktu fiksasi, reagen, kondisi dehidrasi, clearing reagen dan suhu, parafin embedding, eee, suhu parafin embedding dan durasinya, kondisi dari slide drying and storage. Sedangkan faktor with no reporter effect dari hasil IHC yaitu tissue to fixative ratio, type of processor use, type of paraffin, post fixation washing duration, the number and position of specific specimen during dehydration, the duration of paraffin block storage. Ya, cukup sekian penjelasan saya tentang prinsip dasar IHK. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, itu datang dari saya. Selebihnya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.